nikmat. Baik yang kita sadar dan atas banyak nikmat yang kita tidak sadar. Alhamdulillah. Salah satunya nikmat bisa duduk di sini. Nikmat bisa duduk di majelis ini adalah nikmat yang lebih daripada dapat kekayaan dunia dan jagat raya. Dunia dan jagat raya. Bumi dan semesta. Kita punya semua itu sama bisa duduk di sini, masih mahal. Bisa duduk di sini. Tapi jujur saja, kita masih merasa uang 2 miliar itu lebih nikmat daripada duduk semacam ini. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, itu termasuk kita nggak sadar nilainya nikmat. Tahu ini nikmat tapi nggak sadar nilainya. Bisa berzikir, ucap subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nikmat dan kita tahu itu nikmat. Cuman kalau ditanya nilainya, jujur belum bisa merasakan nilainya. Sehingga kalau dikasih uang 5 miliar sama sekali ngucap subhanallah rasanya masih enak terima uang 5 miliar. Siapakah itu? Jujur mawon. Ya kita ini makomnya masih di makom yang semacam itu. Paham nikmat tapi belum bisa merasakan nilainya nikmat. Untungnya sekedar mengucapkan alhamdulillah itu sama Allah Ta'ala sudah diapresiasi luar biasa. Sudah diapresiasi luar biasa. Paling sedikit tanda syukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, maka nikmat yang kita miliki dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak nikmat hilang itu ya gara-gara lupa, tidak diberi alhamdulillah. Makanya sebelum belajar, sebelum mengajar, yuk sekali lagi kita ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga dapat terus kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi bab yang satu ini, sholawat. Seringkali kita enggak sadar. Sholawat itu salah satu jalan tercepat untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu salah satu jalan tercepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali kita bersolawat, kita disolawati sama Allah dan minta Allah bersolawat. Jadi hubungan yang enggak bisa putus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW solawat kepada kita. Salam kepada kita. Allahnya solawat kepada kita. Terus muter semacam ini. Sehingga kalau kita sudah paham itu, sedikit solawat, kita akan merasa jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kok tebih sangat. Ya, sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kurang bersolawat. Makanya nanti di penutup majelis dan insya Allah bisa istiqomah. Ya, tambahan. Selain di awal sudah diawali munjiah. Nanti di akhir majelis kita akan bersolawat dengan solawat yang sangat sederhana tapi tidak sederhana. Dan bersama-sama akan membaca doa dalam uraian lantunan syairnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang nanti akan dibagikan. Jangan tanya terjemahannya dulu. Ya, jangan tanya terjemahannya dulu. Nanti akan saya jelaskan insya Allah. Biar apa? Diawali solawat, diakhiri solawat. Sehingga yang di dalamnya biar selamat. Amin Allahumma amin. Nah, dalam waktu kurang lebih 45 menit, yang 15 menit nanti doa zikir penutup, sisanya makan hidangan yang disediakan.
Ini kan kalau roti sama kopi sama air mineral itu menu pembuka. Penutupnya adalah yaitu nasi yang enggak jelas masaknya apa. Ganti-ganti tapi subhanallah berkah dan rasanya nikmat. Nah, di antara itu ada zikir wirid dulu sedikit dalam bentuk qasidah yang nabuh teman-teman saya yang belum jelas juga. Nah, Masya Allah, ini ada Gus Kafa, ada Kang Aldi, ya, ada Kang Zidni, ada Kang Abdurrahman, ya. Munsyidnya suaranya juga enggak jelas. Ya, Masya Allah. Ada Kang Cahyo, ya, ada Kang Anam, ya, ada Ustadz Iis. Ini 3 ini, ada juga Hibbi. Kalau Hibbi lumayan suaranya. Sama yang paling enak suara saya. Menurut saya loh ya. Perkara orang lain ngomong enggak enak ya itu pendapat masing-masing. Ini masalah subjektivitas, bukan objektivitas. Insya Allah nanti di akhir ya, nanti saya latih dulu bareng-bareng. Dan semuanya wajib bergerak dan teriak. Karena sholawat ya, bergerak dan teriak. Niatnya apa? Kita pengen, kalau bahasa Indonesianya, store muka. Ya, store muka kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi SAW di alam barzah itu biar kemudian tergetar oleh sholawat yang dari sini, siapa tahu sewaktu-waktu diparani kita ya, disamperin. Makanya kirim undangan terus ya, kirim undangan terus. Biar nanti kita disamperin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah dalam waktu 45 menit yang sudah kurang 4 menit, saya akan menjelaskan 1 atau 2 ya, 2 sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa 2. Yang pertama, masalah yang terjadi setiap hari di WhatsApp, baik personal maupun grup, kemudian aplikasi yang lain, Facebook, atau juga apa itu? DM IG ya. Apalagi Telegram dan semacamnya, alat komunikasi. Isinya itu adalah keluh kesah. Keluh kesah. Menceritakan hal-hal yang tidak enak. Kira-kira dalam 1 hari banyak atau sedikit itu? Kebanyakan itu cerita yang enak atau yang enggak enak? Biasanya berita yang laku itu berita yang enak atau berita yang enggak enak? Biasanya berita tidak enak itu laku. Kalau berita enak kurang diminati. Anehnya kita kalau dengar yang enak-enak kurang minat, dengar yang enggak enak, semangat. Contoh, naik mobil. Ada mobil bagus di pinggir jalan parkir. Ada 1 orang yang lihat, 2 orang lihat. Ada apa kok lihat ke situ? Mobil bagus. Oh, lewat kita. Betul? Cuman oh, terus lewat. Tapi kalau di pinggir jalan itu, orang yang ngomong, kenapa kok berhenti di situ kalian? Jawabannya, mobil nyungsep. Pertanyaannya, cenderung lewat atau ngurangi kecepatan? Ngurangi kecepatan. Terus ngapain? Noleh ke kanan. Setelah itu apa? Keluarkan handphone. Kemudian viralkan. Dipotret, divideokan. Hey guys, mobil nyungsep. Masya Allah. Pernah jadi pelakunya? Yang semacam itu pernah enggak kita? Mirip-mirip begitu kasusnya lain. Mungkin pernah. Jadi kalau judulnya enggak enak, aneh itu, kita tertarik. Kalau judulnya enak, biasa-biasa saja. Ini fenomena yang mencengangkan di akhir zaman. Ketika manusia lebih senang
memperbincangkan yang tidak enak daripada memperbincangkan yang enak. Makanya sekarang kita akan merubah gaya hidup kita. Begitu ada yang ngomong gak enak, ganti berita. Biar nanti channel-channel kalau beritanya nggak enak tidaklah laku. Kamu mau cerita apa? Bojoku ruwet. Channel gak enak, ganti channel. Ganti cerita. Mau cerita apa lagi? Mumet neng kantor. Ganti channel. Ngomong yang enak. Sehingga nanti antum kalau ketemu siapapun duduk berbagi ceritanya tentang yang enak-enak. Kalau udah begitu pikirannya enak, hatinya enak. Ini prolog kata pembuka untuk hadis yang mau saya bacakan. Biar paham kalau 1400 tahun yang lalu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menceritakan musibah, untuk tidak ngomongkan yang tidak enak. Dan siapa yang sanggup, karena itu enggak mudah. Biasanya itu korban itu cenderung cerita aneh-aneh itu. Wah, loro hatiku. Betul kan ya? Loro hatiku. Cerita, cenderung begitu. Sakit sedikit cenderung ngucap, wah, ora kuat aku. Enggak kuat saya. Cenderung cerita. Maka siapa yang mampu menahan, mampu tidak cerita, akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu hadisnya. Insyaallah barokah buat yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi wa katamaha wa lam yashkuha ila nas kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Berkata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadih. Barang siapa mendapatkan musibah. Barang siapa mendapatkan musibah. Fi malihi aw jasadih. Musibah itu kena di hartanya ataupun kena di fisiknya. Mungkin duitnya, mungkin tabungannya, mungkin pekerjaannya, itu harta ya, itu harta. Atau fisiknya. Sakit A, sakit B, sakit C, keseleo, kejeduk ya. Pokoknya fisik tubuhnya. Siapa yang hartanya kena musibah, jasadnya kena musibah, fisiknya kena musibah, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, wakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, walam, dan tidak yashkuha ilan nas, mengeluhkannya kepada manusia, maka haqqan 'alallah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Enak atau enggak enak ini? Siapa yang punya dosa angkat tangan? Oh, aku tak dur dewe aku. Sudah, oke? Jelas kita punya dosa. Pengen diampuni enggak? Pengen. Betul. Saking sayangnya Allah, karena kita ini dableknya luar biasa. Dablek ya, susah bahasa Indonesia yang dablek itu susah. Susah nerjemahkannya saya. Berulang kali dosa dan dosa. Tapi istighfarnya wangil. Malesnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika dosa-dosa kita ini udah numpuk, banyak dosa kok belum sempat terhapuskan karena kita juga enggak ikhtiar, enggak minta ampun, enggak sungguh-sungguh tobat, enggak usaha, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kita musibah. Kasih musibah. Berarti musibah ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kena musibah di harta atau musibah di jasad, bisa menyembunyikannya, tidak cerita sama orang, dosanya diampuni.
Berarti musibah sarana menghapus dosa. Kalau dosa dihapus, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita dapat musibah, kita punya modal untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dapat musibah menyenangkan atau tidak? Loh, racetho toh? Enggak jelas. Tadi bilang musibah enggak menyenangkan. Sekarang musibah? Saya ulangi pemirsa dimanapun antum berada. Ulangi dulu ya, biar kita paham ini ya. Paham. Siapa yang punya dosa angkat tangan? Ya, udah turunkan tangannya sekarang. Yang punya dosa kemungkinan masuk neraka, betul? Yang punya dosa maka hatinya akan jadi gelap, betul? Kalau hatinya gelap maka hidup tak akan merasa nikmat, betul? Kalau masuk neraka maka hidupnya sengsara, betul? Berarti kita butuh enggak diampuni? Butuh enggak diampuni? Siapa kena musibah di hartanya maupun jasadnya, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menceritakannya kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, jadi kalau seseorang mendapatkan musibah dan dia bisa menahan, gak cerita pada orang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berkat musibah dia bisa dapat ampunan. Kalau diampuni berarti hatinya akan jadi terang benderang. Kalau diampuni tidak akan disiksa. Kalau diampuni dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti musibah itu menyenangkan atau tidak? Masya Allah. Maka kalau Anda mendapat musibah harusnya sedih atau girang? Yes. Harusnya gimana itu? Oh, dianggap orang stres ya. Saking berat musibahnya itu. Stres. Nah kalau paham itu maka nanti musibah jadi ringan gitu loh ya. Enggak cari musibah, enggak minta musibah, enggak pengen dapat musibah. Tapi kalau dapat paham, Allah lagi memberi saya jalan untuk mendapatkan ampunan. Caranya bagaimana? Tutup mulut. Tutup mulut itu sama banyak orang. Contoh, bojo. Istri, bojo yang paling dekat dulu. Jangan kamu pulang kantor langsung curhat sama istri. Dek, piye? Gajine ra metu. Dek, gaji enggak turun. Musibah enggak atau bukan musibah nih? Musibah, gaji tidak turun, padahal sudah tanggalnya. Musibah atau enggak musibah? Musibah di hartanya, hartanya kena musibah, gaji tidak turun. Musibah, perintahnya Nabi bagaimana SAW? Menengok. Gak usah cerita-cerita, ojo curhat. Dek. Musibah kedua datang. Begitu curhat sama istrinya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya pun komentar, mangkane kapan metu? Setelah itu komentar yang lain, bleng, 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 bleng. Musibah berikutnya, musibah berikutnya. Tapi kalau sanggup diam, walaupun gak enak ini, pulang ke rumah, hatinya gak enak, istrinya nanya, Mas, wajahmu kok agak berut, kenapa? Oh, istrinya sayang. Ingat hadis ini, kalau disembunyikan, gak dikeluhkan kepada manusia, diampuni Allah Ta'ala. Mesem. Wajahku berut karena tak tahan memendam rindu padamu. Masya Allah. Wes iki lanang tenan iki. Gentleman ini, pria ini. Hadir orangnya. Ngaku-ngaku kamu. Ini gentleman nahan gitu ya, istrinya enggak dikasih tahu. Dan itu dipraktekkan oleh sahabiah. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang solihah. Ketika suaminya berangkat bekerja, anaknya lagi sakit. Suaminya berangkat bekerja dalam keadaan berpuasa sunnah.
Anaknya yang sakit tiba-tiba ajalnya tiba, nyawanya pun diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sang istri alias ibu anak tersebut ketika suaminya pulang, paham suaminya belum berbuka, suaminya lelah bekerja, yang dilakukan oleh sang istri adalah jenazah anaknya diselimuti sampai kepala dan tidak diceritakan pada suaminya kalau anaknya sudah meninggal. Suaminya nanya, bagaimana kondisi anak kita? Dijawab oleh sang istri, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Silahkan Kang Mas, berbukalah dahulu. Masya Allah, bojo luar biasa. Hadir orangnya? Enggak, sudah ada di alam barzakh.